perlu kami sampaikan bahwa rapat kerja kali ini merupakan tindak lanjut dari rapat-rapat panja antara Panja Komisi 8 DPR RI dengan Panja pemerintah tentang Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Dalam rangkaian panja tersebut belum ditemukan titik temu antara Panja Komisi 8 DPR RI dan Panja pemerintah mengenai nomenklatur kelembagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana maupun anggaran penanggulangan bencana. Untuk kelembagaan BNPB, Panja tetap berpegang teguh pada RUU Penanggulangan Bencana yang menjadi hak inisiatif DPR RI bahwa nomenklatur BNPB disebutkan secara eksplisit dan rigid dalam RUU tentang penanggulangan bencana sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Sebaliknya, Panja pemerintah seperti yang disampaikan dalam surat Mensesnek nomor B213/M Sesnek D1 HK-00.00/03/2021 tertanggal 26 Maret 2021 juga masih bertahan pada DIM RUU Penanggulangan Bencana yang menyebutkan kelembagaan penanggulangan bencana secara umum. Begitu pula dalam hal anggaran penanggulangan bencana. Jadi Ibu Menteri yang kami hormati, untuk diketahui oleh Ibu bahwa salah satu di antara tujuan kami mencantumkan Badan Penanggulangan Bencana, selain memang kami ingin memperkuat secara kelembagaan BNPB, kami juga ingin bahwa arah dan fokus dari penanggulangan bencana kita itu lebih kepada mitigasi dan preventif. Nah, soal mitigasi dan preventif ini tentu mesti ada lembaga yang menanganinya. Nah, kita arahkan tadinya memang BNPB juga selain sebagai tanggap darurat, tetapi juga diarahkan pada bagaimana penguatan kelembagaan dalam hal mitigasi dan preventif. Nah, tapi sebaliknya justru pemerintah masih bersikeras dengan posisinya bahwa BNPB tidak perlu disebutkan di dalam panja undang-undang versi pemerintah. Tentu beberapa kali kami rapat dengan panja pemerintah, kami selalu deadlock dan selalu tidak menemukan titik temu. Padahal kalau misalnya kita sudah menemukan titik temu, tentu proses pembahasan undang-undang ini segera selesai. Nah, oleh karena itu kami berharap bahwa di dalam rapat ini ada kesamaan pandangan. Panja Komisi 8 menghendaki anggaran penanggulangan bencana dialokasikan dalam APBN dan APBD minimal 2%. Namun Panja pemerintah masih perlu mengkonsolidasikan permasalahan anggaran ini dengan kementerian terkait. Atas dasar pertimbangan tersebut, merujuk kepada ketentuan tata tertib DPR RI tahun 2020, bagian ke-7 tentang pembahasan Undang-Undang Pasal 140 Ayat 2, bahwa dapat dilakukan mekanisme lain di dalam pembicaraan tingkat 1, maka Komisi 8 DPR RI menyelenggarakan rapat kerja ini untuk mendapat penjelasan mengenai beberapa hal sebagai berikut, karena ketua panjanya adalah dari pemerintah dalam Menteri Sosial, maka memang kami sengaja mengundang Menteri Sosial. Atas dasar pertimbangan tersebut, Komisi 8 DPR RI ingin mendapatkan penjelasan mengenai beberapa hal sebagai berikut. Pertama, bagaimana sikap pemerintah mengenai kelembagaan dan anggaran penanggulangan bencana, apakah berubah atau tetap sesuai dengan sikap awal? Yang kedua, jika sikap pemerintah tidak berubah, bagaimana untuk tindak lanjut RUU Penanggulangan Bencana? Apakah akan diteruskan melalui lobby atau kita drop aja kalau memang kita tidak ada titik temu? Karena kita tahu bahwa selagi masih dicantumkan sebagai
pembahasan undang-undang, tentu ini juga memakan anggaran masalahnya. Kita tidak pengen bikin panja, tapi kemudian pembicaraannya mentok lagi gitu ya. Dan tentu buat kami, apa yang dilakukan oleh DPR, oleh kami Komisi 8 semata-mata memang ingin memperbaiki manajemen kelembagaan dari penanggulangan bencana kita. Nah, oleh karena itu, tentu buat kami, rapat ini menjadi sangat penting untuk melihat sejauh mana, kan kalau biasanya di dalam proses pembahasan undang-undang itu ada negosiasi lah, ada lobby, ada sesuatu. Ini kita selalu mentok. Ini sudah hampir 1 tahun lebih kita membahas undang-undang bencana, tetapi ini selalu mentok. Jadi kami terus terang saja, Komisi 8 tidak bisa membahas tanpa ya kita saling memahami posisi kita masing-masing. Putusan terakhir panja pemerintah tentang kelembagaan pada DIM RU penanggulangan bencana, yaitu melalui surat Menseknes kepada Mensos tanggal 26 Maret 2021 perihal substansi kelembagaan dalam DIM RUU PB, bahwa DIM pemerintah atas RUU tentang penanggulangan bencana yang menyebutkan kelembagaan secara umum agar tetap dipertahankan guna memberikan fleksibilitas pengaturan kelembagaan BNPB yang adaptif sesuai kebutuhan dan dapat mengakomodir perkembangan di masa depan. Penguatan kelembagaan BNPB dalam RUU tentang penanggulangan bencana dapat dilakukan melalui penguatan tugas dan fungsi. Dan kesimpulan rapat koordinasi panja pemerintah di Kemenko PMK tanggal 21 April 2021 untuk menindaklanjuti surat Menseknes kepada Menteri Sosial dan menyikapi hasil rapat-rapat panja Komisi 8 DPR RI mengenai RUU tentang penanggulangan bencana dengan panja pemerintah, Kemenko PMK memfasilitasi pertemuan rapat koordinasi tingkat eselon 1 dari perwakilan Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretaris Negara dan Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kemenpan RB untuk menegaskan sikap panja pemerintah terkait pencantuman nomenklatur, kelembagaan dan pengalokasian anggaran dalam RUU PB sesuai DIM RUU PB yang telah disampaikan kepada DPR RI, yaitu penggunaan nomenklatur kelembagaan secara umum. Adapun beberapa pertimbangan nomenklatur kelembagaan tidak harus tercantum dalam RUU PB, yaitu karena Indonesia memiliki potensi berbagai bencana dengan kualitas dan eskalasi yang semakin besar, mutlak diperlukan sebuah lembaga atau badan nasional yang secara khusus menangani bencana dengan fungsi koordinasi dan komando yang kuat. Bahwa nomenklatur BNPB tidak tercantum dalam RUU PB bukan berarti akan melemahkan kedudukan lembaga dimaksud dalam menangani bencana. Dalam hal ini penguatan lembaga dimaksud sangat tergantung dari penetapan kedudukan lembaga dalam peraturan presiden yang nantinya sepakat tetap di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. 3. Rancangan undang-undang tidak menyebutkan nomenklatur lembaga, tugas, dan fungsi, namun mendelegasikan pengaturannya dalam peraturan presiden. Hal tersebut untuk memberikan fleksibilitas pengaturan yang memudahkan dalam melakukan perubahan yang mungkin akan terjadi sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebutuhan organisasi yang akan datang. Sehingga organisasi kelembagaan penanganan bencana akan lebih adaptif dan responsif menyesuaikan dinamika perubahan yang terjadi. 4. Penjabaran tugas dan fungsi struktur organisasi maupun tata cara pengangkatan kepala badan lebih tepat diatur dalam peraturan presiden, mengingat perubahan-perubahan struktur dan tata laksana organisasi menjadi domain pemerintah, dalam hal ini presiden. 5. Tidak menyebutkan nomenklatur lembaga penanggulangan bencana di daerah, namun menggunakan nomenklatur perangkat daerah, karena penentuan organisasi perangkat daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah dan kedudukannya bertanggung jawab kepada kepala daerah. 6. Pemerintah memungkinkan untuk mengajukan usulan alternatif nomenklatur kelembagaan
atau mencantumkan peran kementerian lembaga terkait, tetapi tetap berprinsip tidak keluar dari koridor surat Menseknek sebagaimana cerminan arahan Presiden. Adapun usulan rumusan DIM 130 dan 131 tentang kelembagaan. Bagian ke-1 Badan, Pasal 10. Penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan secara sinergis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 11. Pemerintah pusat melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2. 2. Pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh badan. 3. Badan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 4. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana, badan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mempunyai fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana. 5. Dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana, badan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 secara sinergis berkoordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait. 6. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, koordinasi, komando, dan pelaksana struktur organisasi dan tata kerja serta syarat dan tata cara pengangkatan kepala badan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 4 diatur dengan peraturan Presiden. Usulan rumusan baru. Badan adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana. Perangkat daerah adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan pemerintahan di bidang bencana. Beberapa pertimbangan alokasi anggaran yang tidak harus ditetapkan sebagai mandatory spending dalam RUU PP. 1. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pengalokasian anggaran ditetapkan dengan memperhatikan kinerja anggaran dan berdasarkan prioritas pemerintah. 2. APBN merupakan instrumen fiskal yang harus mempunyai fleksibilitas untuk bisa dilakukan refocusing sesuai kebutuhan pendanaan program prioritas. 3. Pencantuman norma terkait alokasi pendanaan dengan besaran berupa persentase tertentu atas APBN, mandatory spending, mempersempit ruang fiskal pemerintah mengingat sudah terdapat kewajiban alokasi APBN antara lain untuk fungsi pendidikan 20%, fungsi kesehatan 5%, transfer ke daerah 26%, dana desa 10%, belanja subsidi dan belanja pegawai. 4. Alokasi untuk penanggulangan bencana pada prinsipnya selalu menjadi bagian dari prioritas pemerintah yang terbagi atas 1. Dana mitigasi yang tersebar di kementerian lembaga terkait. 2. Dana siap pakai on-call yang dicadangkan melalui bagian anggaran BUN dan bagian anggaran BNPB. Dan 3. Dana rehabilitasi dan rekonstruksi. 5. Upaya mengoptimalkan pendanaan penanggulangan bencana terus dilakukan oleh pemerintah diantaranya melalui skema asuransi atas aset pemerintah dan pemerintah daerah, serta skema polling fund. Usulan rumusan DIM 475, 476, dan 477 terkait pendanaan. Semula pasal 67, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk A. Dana siap pakai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf I, paling sedikit 2% dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Dan B. Dana abadi penanggulangan bencana. Menjadi usulannya adalah pasal 67. 1. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf E dan huruf I. Poin A dihapus dengan penjelasan alokasi DSP tidak terbatas dan tidak perlu dipresentasikan. Poin B, terdapat perubahan substansi dengan alasan dana bersama lebih sesuai digunakan dalam penanggulangan bencana daripada dana abadi karena mempertimbangkan 1. Indeks risiko bencana, 2. Kemampuan fiskal daerah, dan 3. Dapat diluncurkan ke tahun anggaran berikutnya.
2. Pemerintah pusat dapat membentuk dana bersama yang dikelola dan dimanfaatkan untuk penanggulangan bencana. Adapun catatan penting adalah penanggulangan bencana merupakan salah satu prioritas pemerintah yang harus diperhatikan baik secara manajemen maupun pendanaannya. Pemerintah memandang penting manajemen penanggulangan bencana dilakukan oleh sebuah lembaga, Badan Nasional Khusus yang menangani bencana, dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 3. Kegiatan penanggulangan bencana harus memperoleh dukungan pendanaan yang cukup memadai dari APBN maupun dari potensi dan sumber dana resmi lainnya. 4. Penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama semua pihak yang menuntut kerjasama dan koordinasi yang kuat dari kementerian lembaga terkait, karenanya perlu diatur pembagian tugas yang jelas dalam turunan undang-undang. Pentingnya penentuan tingkatan kejadian bencana yang membagi tanggung jawab pemerintah daerah dan pusat secara berjenjang. 6. Pada prinsipnya pemerintah sangat mendukung semangat DPR RI terkait usulan RUU tentang penanggulangan bencana untuk memperkuat lembaga, badan penanggulangan bencana, dan kementerian terkait dalam mengatasi seluruh kejadian bencana. Terima kasih. Saya kira penjelasan Ibu Menteri tidak mengalami perubahan sama sekali dari penjelasan yang disampaikan oleh panja pemerintah dalam beberapa kesempatan kita melakukan rapat, ya. Dan tentu saya juga sebagai pimpinan panja tentu ingin memberikan catatan, ya, atas berbagai macam catatan yang disampaikan oleh Ibu Menteri. Untuk diketahui oleh Bu Menteri bahwa kita sudah beberapa kali melakukan kunjungan untuk menyerap aspirasi dari berbagai kalangan, dari kalangan BPBD, dari kalangan akademisi, dari kalangan pelaku relawan kebencanaan, dari lembaga kajian, dan lain-lain. Tidak ada satupun yang mengatakan bahwa BNPB harus ditiadakan di dalam undang-undang. Semua bahkan malah sebaliknya meminta supaya secara kelembagaan BNPB itu diperkuat. Jadi tentu apa yang kami lakukan ini semata-mata juga berdasarkan atas hampir 1 tahun ini kami mendapatkan aspirasi dari berbagai pihak. Sedikit saya akan menanggapi apa yang Ibu Menteri sampaikan tadi, bahwa kami Komisi 8 telah melakukan rapat panja dengan pemerintah dalam hal masalah penanggulangan bencana, dan saya rasa cukup panjang dan berkali-kali terus mentok. Jadi di sini tentunya kami dari Komisi 8, apa yang disampaikan oleh Bapak pimpinan sidang tadi, kami tetap ingin memperkuat kedudukan dari BNPB. Sama-sama kita ketahui, Bu Menteri, Republik Indonesia ini memang supermarketnya bencana alam. Ya, selama Ibu menjadi Menteri Sosial, saya juga mengikuti sepak terjang Bu Menteri telah musibah di NTT dan lain sebagainya. Tentunya keberadaan dari BNPB itu sendiri kami ingin tetap diperkuat, dan juga mudah-mudahan jangan sampai terjadi mentok lagi. Jadi harapan kami, Ibu Menteri yang di sini juga ditunjuk mewakili dari pemerintah, supaya BNPB ini kalaupun tidak bisa diperkuat, paling kurang apa yang telah ada kemarin sebelum kita lakukan panja, tetap keberadaannya itu harus ada. Saya juga ingin menanggapi beberapa hal. Pertama, ini secara umum perubahan RUU penanggulangan bencana ini dilandasi semangat
untuk penguatan kelembagaan BNPB sebagai lembaga yang ditugaskan dan diberi kewenangan untuk melakukan penanggulangan bencana. Dan ini harus menjadi pegangan kita bersama. Mimpi saya bahwa kelembagaan BNPB ini akan kuat, profesional, dan juga memiliki pendanaan darurat yang memadai, seperti Federal Emergency Management Agency atau BNPB-nya Amerika Serikat. Bahkan seingat saya, jika Presiden Amerika Serikat menyatakan dekret bencana nasional, maka Kepala FEMA menjadi panglima dengan kekuasaan penuh untuk memakai sumber daya yang ada untuk penanggulangan bencana. Jadi mimpi ini bukan tanpa dasar, karena Indonesia ini merupakan negara yang rawan bencana. Kemudian juga saya merasa sangat aneh melihat usulan dari Kementerian Sosial yang terfokus pada dua hal saja, nomenklatur lembaga dan juga alokasi APBN. Menurut saya ini usulannya tak mendasar dan juga inkonsisten, seperti ada yang diperbutkan dan tidak diikhlaskan. Juga terkait Kementerian Sosial selalu berlindung atas nama fleksibilitas dengan mengusulkan hal-hal teknis diatur dalam peraturan pemerintah atau Perpres. Seharusnya ini berpikir untuk mendigitkan RU ini agak jelas dan tuntas, bukan lagi berpikir buat peraturan pemerintah. Loncatan berpikir ini ya menurut saya juga tidak penting, jadi membuang-buang waktu dan tidak segaris dengan semangat kita untuk melakukan perubahan undang-undang bencana yang ingin melakukan penguatan pada lembaga dan upaya penanggulangan bencana. Kemudian pada slide beberapa pertimbangan nomenklatur kelembagaan, ini saya juga melihat di poin 6 bahwa surat Mensesnek adalah cerminan dari arahan Presiden. Namun demikian, di surat Mensesnek nomor B213 yang tertanggal 26 Maret 2021 tegas-tegas menyebut nama BNPB. Mungkin itu bisa dilihat pada slide sebelumnya. Tapi Bu Menteri ini tidak menggubrisnya dan tetap meributkan soal nomenklatur. Jadi ini salah satu bukti inkonsistensi. Jadi masalah sebenarnya ini apa ya? Kemudian juga pada di slide beberapa pertimbangan nomenklatur kelembagaan juga. Ini poin 2 menyebutkan bahwa nomenklatur tidak tercantum bukan berarti akan melemahkan dan Menteri Sosial mengagung-agungkan Perpres. Logikanya coba dibalik, karena nomenklatur tidak ada kaitannya dengan pelemahan atau penguatan. Jadi mengapa ini Bu Menteri menghabiskan tenaga dan pikiran untuk ngotot? Tidak perlu ditegaskan bahwa badan yang dimaksud itu adalah BNPB. Nah, soal Perpres juga, ngapain juga ditunda-tunda dengan alasan fleksibilitas? Undang-undang di atas, Perpres, dan harus kita buat rigid, jelas agar tidak multitafsir. Jadi kalau dituntaskan di undang-undang, ya untuk apa nunggu Perpres? Jadi saya mengingatkan kepada Bu Menteri bahwa undang-undang ini produk bersama DPR dan pemerintah atau produk kita. Jadi kita berpikir untuk membuat undang-undang yang terbaik, yang rigid, jelas, visioner, dan juga dipakai untuk jangka panjang. Dan ini merupakan legasi kita kepada bangsa ini. Dan juga terakhir di slide catatan penting. Ini poin 1 dan 5 secara manis ditulis dan ditegaskan oleh Bu Menteri terkait pentingnya pendanaan penanggulangan bencana. Tapi di sisi lain, Bu Menteri menolak alokasi 2% APBN untuk cadangan dana siap pakai dengan alasan mempersempit dengan menyebut adanya alokasi APBN untuk pendidikan, kesehatan, dana desa, dan lain-lain. Saya kira 2% ini tidak terlalu besar dan memang harus dicadangkan. Undang-undang ini secara tegas harus mengamanatkan minimal persentase APBN untuk dana cadangan siap pakai.
Perdebatan dan diskusi yang tidak berbobot selalu bilang berlindung di alasan fleksibilitas dan juga APBN sempit untuk kemudian menolakkan usulan cadangan dana siap pakai. Jadi naik turun besaran alokasi seharusnya menjadi pokok diskusi. DPR punya etikat baik untuk memperkuat Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diasaskan pada fakta bahwa negara Republik Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke ini merupakan kawasan yang sangat rawan bencana. Kalau istilah Pak Ketua BNPB, supermarket bencana. Bahkan misalnya dalam waktu setahun ini jumlah bencana-bencana besar itu tidak kurang dari 20 bencana besar, belum yang kecil-kecil. Nah, ini kalau kemudian kita tidak mensikapi secara serius, maka ini akan menjadi bahaya bagi kita dan anak cucu kita. Nah, bagaimana kemudian kita cara menanggapinya? Kita harus berpikir lebih ke depan. Jadi melakukan upaya-upaya untuk mitigasi. Karena itu desain kami adalah untuk memperkuat kelembagaan. Jadi agak aneh misalnya tetap menamakan memperkuat kelembagaan tetapi jenis kelembagaannya ditiadakan. Kita tahu di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang pasal 7 itu disebutkan hierarki peraturan perundang-undangan. Bahwa di dalam pasal 7 itu dikatakan undang-undang tertinggi bagi kita sebagai undang-undang positif atau hukum positif itu adalah undang-undang dasar. Baru di bawahnya adalah yaitu TAP MPR dalam kurung yang masih berlaku. Setelah itu kemudian undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Dan di bawah itu baru kemudian peraturan presiden. Setelah itu baru peraturan daerah provinsi, kemudian peraturan daerah kabupaten kota. Jadi ini hierarki yang disebut secara limitatif di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Sehingga ketika suatu lembaga atau badan apapun yang dibentuk melalui Perpres tentu sangat berbeda dengan dibentuk melalui undang-undang. Jadi saya kira menjadi sangat lucu gitu, kita ingin memperkuat badan itu yang semula dibentuk oleh undang-undang, lalu ditarik kemudian dibentuk oleh Perpres. Saya bertanya, di mana letak kekuatannya? Secara kedudukan hierarki saya sudah kalah gitu, udah turun itu. Ini nggak mengerti ini. Jadi logika itu sebenarnya logika yang dipakai logika berbalik gitu. Nah, oleh karena itu Pak Ketua Pimpinan, saya kalau melihat rapat yang kesekian kalinya dari pemerintah khususnya yang diwakili oleh Kementerian Sosial yang sudah kita lakukan negosiasi dan juga berkali-kali, saya pikir nyaris tidak ada gunanya kita rapat panjang-panjang ini. Jadi rapat di stop saja, lalu kemudian diselesaikan supaya kemudian menteri segera konsultasi lagi dengan presiden. Katakan bahwa DPR tidak mengerti gitu cara memperkuat. Nah, yang kedua, jika kemudian persoalan masalah kelembagaan cara memperkuatnya ini ambigu gitu, bagaimana dengan alasan fleksibilitas lalu kemudian dibuat oleh Perpres, itu maknanya sebenarnya dia tidak tahu bahwa sesungguhnya apa yang dibuat itu adalah seperti apa gitu. Tetapi kalau kemudian dibuat oleh undang-undang, pasti peraturan pemerintah, peraturan presiden harus tunduk kepada undang-undang. Karena kemudian pemerintah harus tunduk kepada undang-undang. Tidak boleh. Tapi kalau itu kemudian diserahkan sepenuhnya kepada Perpres, maka ya mau tidak mau kita tidak ada satu jaminan. Yang kedua, Pak Ketua, sangat memalukan, saya sedih sekali di tengah-tengah
bangsa kita dilanda berbagai macam musibah-musibah besar gitu. Saya mencatat setengah tahun tahun 2020 sampai Februari ada 10 peristiwa besar itu terkait dengan masalah bencana. Mulai dari banjir bandang, tanah longsor dan macam-macamnya. Kami catat ada 10. Tidak kurang dari 10. Nah, bagaimana kalau kemudian di tengah-tengah seperti itu DPR kemudian mendowngrade lembaga Badan Nasional Penanggulangan Bencana? Apa kata dunia nanti itu? Ini Anda dapat konsensi berapa kalau kemudian sampai bisa membubarkan ini? Ini bisa-bisa KPK kemudian datang untuk memeriksa, ada sesuatu ini. Undang-undang lembaga yang jelas-jelas diperlukan manfaatnya, perannya sepanjang tahun. Lembaga yang sepanjang tahun, malah kemudian kita downgrade untuk diatur dengan Perpres. Kalau kemudian yang diatur Perpres itu adalah aspek teknisnya, saya kira masih mengerti, Pak. Tapi kalau kemudian yang diatur adalah pembentukan kelembagaannya, lah podoa itu sama dengan kemudian tidak ada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi ini saya kira sisi pertama. Jadi kami tidak melihat adanya alasan yang bisa diterima secara logik oleh pemerintah dalam membentuk atau dalam memperkuat BNPB, tetapi kemudian cukup melalui Perpres. Orang semua udah undang-undang. Ini yang pertama. Yang kedua, terkait dengan masalah anggaran. Saya kira sebenarnya apa yang disampaikan oleh kami, oleh DPR, kenapa kemudian memerlukan adanya satu limitasi. Ini sebenarnya bukan persoalan angka nih Bu Menteri. Ini persoalannya adalah cara pandang kita. Bahwa negara kita memerlukan perhatian yang besar. Jangan sampai kemudian perhatian yang besar ini tidak ada. Satu contoh, fakta aja deh. Saya nggak tahu ketika Ibu menjadi wali kota di Surabaya, berapa sih anggaran terkait BPBD? Saya kira tidak terlalu besar. Dan kalau kemudian Ibu memberikan anggaran yang cukup memadai, karena kawasannya kemudian berbeda. Tetapi fakta yang kami lihat di lapangan, hampir semuanya, kalau tidak sebut saya semuanya, hampir semuanya, itu yang namanya BPBD provinsi maupun kabupaten kota, ya nyaris tidak punya anggaran. Mereka kemudian hanya mendapatkan untuk operasional saja tidak untung. Bahkan ada BPBD kabupaten kota yang dana operasional setahun cuman hanya 1 miliar. Masih mending itu 1 miliar. Ada yang tidak punya. Ini artinya bahwa perhatian kita bersama. Kita mesti harus paham. Kita mesti tahu bahwa sesungguhnya negara ini, wilayah kita ini sangat-sangat memiliki potensi besar dalam konteks ini. Karena itu kemudian Pak Ketua, saya mengusulkan supaya rapat segera disudahi dan minta kepada Menteri untuk segera konsultasi dengan Presiden dalam kaitannya terkait dengan memperkuat BNPB yang dalam bentuk desainnya bukan diatur oleh Perpres tetapi diatur oleh undang-undang. Kalau melihat dari hasil pembahasan kemarin, ya kelihatannya sudah tutup buku masalah ini. Tidak lagi kita akan membahas lebih lanjut lagi. Karena apa? Karena yang terlihat dalam draft undang-undang yang disiapkan oleh DPR ini, ternyata setelah dibahas oleh pemerintah, ternyata ujung-ujungnya di downgrade bahwa peranan-peranan menurun. Oleh karena itu, kembali kepada sikap awal bahwa daripada kita menghabiskan waktu untuk membahas undang-undang ini, biar saja kita kembali ke Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Merespons situasi bencana yang kerap kali terjadi memerlukan suatu pemantapan instrumen yang tidak lain adalah merekonstruksi dan merevisi kebijakan penanggulangan bencana yang sudah ada, yang tadi sudah disampaikan bahwa memang usulan ini ada dari Komisi 8, apalagi setelah terjadinya pandemi COVID-19. Dirasakan sekali bahwa di sini terjadi banyak sekali kelemahan di saat kita harus menghadapi bencana yang memang sudah kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah gudangnya bencana, supermarketnya bencana, ditambah lagi dengan
bencana non-alam yang sedang kita alami sekarang ini. Nah, untuk itu Komisi 8 mengusulkan untuk penguatan BNPB. Artinya, karena kita melihat memang masih banyak kelemahan di sana-sini, mulai dari perencanaan, sumber daya manusia, sistem kontrol dan koordinasi, sistem manajemen informasi, penganggaran. Nah, dalam hal penganggaran ini, kami melihat bahwa masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Padahal setiap daerah itu mempunyai potensi bencana sendiri-sendiri. Kemudian, dengan anggaran tersebut, tentu kita akan bisa mengurangi resiko bencana. Bahkan sampai menghilangkan. Ada bencana-bencana yang bisa kita hilangkan dengan anggaran tersebut. Nah, untuk itu makanya Komisi 8 mengusulkan untuk adanya penguatan lembaga dan juga anggaran yang seperti sudah kita sampaikan. Nah, untuk itu Bu Menteri, kami tetap mengharapkan seperti usulan awal kami bahwa kita berharap ada penguatan kepada BNPB, bukan jadi dihilangkan. Begitu juga penguatan di anggaran, karena kami tahu persis bagaimana anggaran-anggaran untuk kebencanaan ini sangat-sangat minim, bahkan kalau ada bencana mungkin seminggu lagi, 2 minggu lagi belum tentu datang bantuan. Pertama dari aspek kelembagaan, pada tanggal 29 Maret 2021, Panja Komisi 8 DPR RI mengenai rencana undang-undang tentang penanggulangan bencana telah membuat kesimpulan masih tetap bertahan pada sikap awal bahwa nomenklatur kelembagaan BNPB harus disebutkan secara eksplisit dalam RUU tentang penanggulangan bencana sebagaimana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Namun, Panja Pemerintah RI seperti disampaikan dalam surat Mensesnek tanggal 26 Maret 2021 juga bertahan pada daftar inventarisasi masalah DIM RUU penanggulangan bencana yang menyebutkan kelembagaan penanggulangan bencana secara umum. Untuk itu, jika hari ini dari paparan Menteri Sosial masih sama dengan sikap yang disampaikan pada tanggal 29 Maret 2021, maka perlu dilakukan forum lobby antara pihak pemerintah dengan pihak DPR RI agar dicari titik temu terkait pengaturan kelembagaan ini demi peningkatan kualitas pelayanan di bidang kebencanaan. Kedua, mengenai aspek anggaran. Saya dari fraksi PAN mendorong untuk dilakukan upaya mencari solusi agar permasalahan penganggaran bidang penanggulangan bencana yang sangat mendesak ini mendapatkan kejelasan pengaturannya. Aspek anggaran sangat urgen karena terkait dengan cakupan dan sasaran program yang akan dilakukan oleh lembaga penanggulangan bencana di seluruh Indonesia, sehingga penanggulangan kebencanaan dapat lebih baik lagi. Terakhir, ketiga, pada paparan Mensos disebutkan beberapa catatan penting, di antaranya pada prinsip yang mendukung semangat DPR RI terkait usulan penguatan kelembagaan penanggulangan bencana pada RUU, namun pada substansinya kurang mencerminkan semangat atas dukungan tersebut. Ada ambiguitas antara penyataan dengan sikap pemerintah. Fraksi PAN memandang agar pemerintah bersikap tegas terkait kelembagaan ini. Tidak ada perbedaan antara penyataan dan kebijakan terkait kelembagaan ini. Saya yakin tatkala dibentuk undang-undang ini tahun 2007, pasti, saya ulangi, pasti punya latar belakang yang kuat. Nggak mungkin Pak Presiden menteken itu. Zamannya Pak SBY. Nilalah kami masih aktif. Kami tahun 2007 itu jabatan saya Panglima Armada. Waktu itu seperti ada sayembara siapa tentara yang hebat akan menjadikan ketua BNPB. Maka muncullah waktu itu seorang angkatan darat leadingnya SBY. Pak siapa? Samsul Ma'arif. Jadi kami TNI melihat institusi ini sangat bergengsi. Kenapa? Pertama, tugas pokoknya sangat mulia sekali lagi, menolong orang-orang yang susah. Dia dikasih anggaran pasti tidak dintit,
pasti tidak ditilep karena tahu jiwa tentara yang namanya mentalnya bagus. Mentalnya itu isinya dua. Pertama adalah moral itu akhlak, moral itu semangat. Dibungkus dalam mental. Pak SBY ngomong di setiap pertemuan termasuk di Armada sana bahwa beliau mempunyai calonnya sangat bagus dan memang kenyataannya bagus karena beberapa bulan yang lalu kita undang untuk bicara waktu ada pertemuan dengan kita. Yang kedua, pernah juga Angkatan Laut, namanya Willem Rapangileh. Itu masih bintang 2. Orangnya hebat juga itu. Jadi kalau kami lihat sejarahnya, seandainya kita sekarang ingin merubah, jangan merubah kepada hal yang jelungup ke bawah dong. Harusnya ke atas begini dong. Memperkuat itu. Jangan kita sekarang antagonis dan paradoks. Sudah tahu kita supermarket bencana, masa mau dihilangkan? Kalau dibilang goblok tersinggung level menteri nanti. Pasti tersinggung. Yang kedua, saya kasih tahu, kalau ngomong geografi kita sekaligus demografi kita punya geografi 17.500 pulau. Panjenengan yang di sini sehari-hari ke Glodok, ke Pasar Baru, ke Pasar Senen, gampang. Tapi kamilah yang pernah ngalami bagaimana kita datang ke ujung-ujung pulau yang kita sebut pulau-pulau terluar yang nggak ada manusia kadang-kala, hanya 2-3 rumah. Kami datangi. Loh, kalau ini sekarang naik hilang, rohnya BNPB hilang. Mestinya sekali lagi harus memperkuat kalau ingin merubah. Jangan menghilangkan. Ini yang saya katakan paradoks gitu. Di satu sisi kita ngomong supermarket bencana. Kita ngomong geografi kita seperti ini, 17.500 pulau. Penduduk kita tersebar. Loh, kok malah dihilangkan? Ya paling tidak biar begitu aja kalau nggak bisa memperhebat. Kalau bisa nggak begitu aja lah sudah. Bayangkan secara struktur kemarin itu hanya punya di pusat. Kita berusaha di daerah itu yang di bawah bupati, di bawah gubernur, itu kita ingin memperkuat kok. Bahkan kalau perlu secara struktur mulai dari atas sampai ke daerah punya kekuatan sehingga kalau ada apa-apa cepat perintahnya dan cepat bertindak. Loh malah sekarang ini baru bentukan melalui Perpres. Ya pasti lambat Pak, pasti lambat. Dan orang tatkala diperintah hanya dengan level Perpres dengan undang-undang beda secara perasaan, beda secara psikologis. Jadi saran kami mohon izin yang pertama adalah harus kita perkuat. Terus ada lagi yang saya katakan paradoks di halaman 8, beberapa pertimbangan nomenklatur kelembagaan tidak harus tercantum dalam RUU PB. Boleh kalimat itu. Nomor 1, kami lihat Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi berbagai bencana dengan kualitas dan eskalasi yang semakin besar, mutlak diperlukan sebuah lembaga atau badan nasional yang secara khusus menangani bencana. Dari kalimat ini saja sudah antagonis kalau itu mau dibuang atau mau dihilangkan, hanya dibentuk level Perpres, Bu. Jadi mohon izin dengan logika itu bisa-bisa harus ada, kita perlulah ngomong dengan para pendahulu yang ada di BNPB itu. Terutama Pak Mansur Ma'arif lah diundang oleh Ibu. Bagaimana beliau dulu waktu berjuang pertama untuk memperjuangkan BNPB ini. Makanya saya katakan tadi, sudah berjalan sekian tahun, kalau toh merubah, perubahan itu jangan sampai paradoks tadi, keliru dong. Nanti siapa? Kalau yang ngurus level Perpres pasti kurang. Sudahlah, saya kata pasti kurang. Paling enggak kurang terhadap apa? Igernya seseorang, kemauan seseorang. Yang kedua, anggaran nanti yang kasihan nanti anggarannya. Tapi kalau permanen, badan ini bisa kita lacak, bisa kita ikuti terus sehingga kondisi BNPB di daerah-daerah, terutama di pulau-pulau terluar, Bu, yang namanya 17.500 bisa tertangani. Saudara-saudara kita
nggak usah ngomong bencana. Pada saat cuaca buruk di daerah Sangir, Talaut, Natuna, ya, kami kalau berlayar ke sana, orang sudah nunggu mungkin seminggu kapal nggak ada datang. Waktu kita datang, kaki kita digandoli para komandan kapal oleh masyarakat untuk ikut kapal, karena sudah berminggu-minggu nunggu. Beliau makan hanya kelapa, Bu. Terus gitu ada bencana, nggak ada yang nangani, gimana itu? Ibu sekali lagi jangan melihat hanya di kota-kota besar. Jangan, Bu. Ada 17.500 pulau yang perlu kehadiran BNPB. Undang-undang penanggulangan bencana ini pembahasan legislasi pertama kita di masa jabatan anggota DPR. Kenapa kita letakkan menjadi prioritas? Karena ini sangat penting, apalagi merespon kondisi pandemi. Dan kita berharap sebetulnya membahasnya bisa cepat selesai, karena banyak sekali kebutuhan-kebutuhan teknis di lapangan yang mungkin Bu Menteri sendiri yang banyak ada di lapangan melihat banyak sekali hal yang perlu diperbaiki. Dalam pembahasannya tidak hanya menyangkut hal teknis, tapi juga hal-hal yang sifatnya masukan dari masyarakat, misalnya diperhatikannya kaum marginal, atau persoalan manajemen sumbangan kebencanaan. Jadi agak kompleks ya, banyak sekali poin sebetulnya di luar kelembagaan dan anggaran. Memang hari ini highlight rapat kita ini fokus ke kelembagaan dan anggaran, karena di situ yang sejauh ini kita belum ada titik temu. Tapi kita tentu berharap ada titik temu, karena ini apapun, kalau Kang Aceh tadi bilang bagaimana kalau deadlock, apapun sayang, karena masuk ke dalam draft prolegnas itu tidak mudah di DPR ini. Sayang sekali gitu, dan kebutuhannya banyak sekali, kebutuhan perbaikan di dalam manajemen kebencanaan kita. Ya sekali lagi saya berharap ini tidak mandek ya, karena banyak sekali kebutuhan lapangan gitu, baik koordinasi, kelembagaan, logistik, hak afirmatif banyak golongan masyarakat di dalam perhatian kebencanaan. Menurut saya ini akan jadi langkah mundur gitu, dan saya mungkin ingin memberikan kesempatan kepada Ibu Menteri, karena kita selama ini parsial, Bu, kita belum pernah mendapatkan gambaran komprehensif bagaimana sebetulnya keinginan pemerintah dalam membangun manajemen kebencanaan. Kalau saya lihat berkali-kali konsepsi yang ditawarkan pemerintah kan manajemen kebencanaan, artinya luas, makro. Nah, di situ BNPB dinilai sebagai satu elemen teknis di level mikro, yang menurut DPR BNPB harusnya menjadi salah satu elemen yang fungsinya strategis, yang masuk ke dalam kerangka makro dikunci dalam undang-undang, termasuk bagaimana pengelolaan bencanaan itu mengatur, ya manajemen itu adalah mengatur tupoksi, SOTK, manajemen logistik. Nah, mungkin kita juga belum pernah dapat gambaran sebetulnya rencana pemerintah dalam penanganan kebencanaan ini secara utuh tuh bagaimana. Mungkin saya pikir fairnya kita minta Bu Menteri untuk menjelaskan, sehingga kita mendapatkan gambaran pemerintah. Terima kasih. Saya ingin memberikan catatan juga bahwa soal kelembagaan ini, Bu, kalau alasannya adalah soal fleksibilitas, tentu harus jelas. Ya, tadi baik teman-teman anggota Komisi 8 menyebutkan melindungi segenap rakyat Indonesia dan tumpah darah Indonesia itu adalah tugas konstitusi, Bu. Tugas konstitusi itu ada di dalam muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945. Nah, terus kalau kelembagaannya tidak dijelaskan di dalam undang-undang, cukup dengan perpres, pertanyaan saya, lalu DPR mau dikemanakan? DPR itu punya hak
untuk turut serta menjalankan perintah konstitusi itu. Untuk diketahui oleh Ibu, BKKBN itu badan, ada undang-undangnya. Badan Narkotika Nasional itu badan, ada undang-undangnya, di dalam undang-undangnya. Bahkan kami punya mitra, Baznas itu ada di dalam undang-undang zakat. Pengelolaan keuangan haji itu badan, ada di dalam undang-undang pengelolaan keuangan haji. Bahkan wakaf pun ada di dalam undang-undangnya, BWI namanya. Itu hal yang, mohon maaf bukan saya mengecilkan, tapi hal yang sebetulnya bukan bagian dari satu hal yang perlu dituliskan di dalam undang-undang sekalipun. Ini soal nyawa manusia, rakyat Indonesia, kita mau hapuskan badannya. Jadi yang ini saya sampaikan Ibu, bahwa beda sebuah kelembagaan yang diatur dengan perpres, dengan undang-undang, itu beda sekali maknanya. Yang kedua, makanya kenapa kami bersikeras? Saya ingin tegaskan kembali, kami selama 1 tahun ini keliling, Bu. Di dalam ruangan ini kami mengundang rapat para pakar, ahli kebencanaan, lembaga-lembaga think tank, lembaga-lembaga pemikiran, BPBD, kepala daerah, bahkan kami melakukan kunjungan ke daerah-daerah. Ini saya tadi minta sama staf untuk carikan, ada enggak klausul yang menyebutkan bahwa dari kunjungan-kunjungan tersebut meminta supaya BNPB itu tidak dicantumkan di dalam undang-undang. Semua mengatakan malah harus diperkuat. Jadi oleh karena itu tentu kami harus berpegang teguh kepada apa yang menjadi masukan dari masyarakat. Yang ketiga, yang ingin kami tegaskan lagi kepada Bu Menteri adalah bahwa kami tidak mau menjadi panja Komisi 8 yang menghapuskan nama BNPB di dalam sejarah kebencanaan kita. Jangan sampai tercatat di dalam sejarah konstitusi kita, Komisi 8 DPR RI justru menjadi bagian yang memperlemah manajemen kebencanaan kita. Jadi mohon dengan segala hormat Ibu, inilah sikap kami. Ya, dan tadi disampaikan oleh semua anggota Komisi 8, alasan kami bukan karena apa-apa, karena kami cinta terhadap negeri ini. Kami ingin manajemen kebencanaan kita betul-betul bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu saya persilakan kepada Ibu untuk menjawab. Jadi kalau ingat saya pertama kali diundang di sini, sebetulnya justru saya mensupport saat itu bahwa kelembagaan itu perlu nanti di rekamannya ada. Nah, mungkin yang dimaksud dengan Pak Menseknek ini adalah ada bencana lain. Mungkin ya, kalau ini mungkin dimasukkan, jadi begini, ada bencana konflik sosial misalkan, itu belum ada, Jadi contohnya misalkan, kayak kejadian di Papua, masyarakat mengungsi, dia juga termasuk kena bencana. Nah, karena itu mungkin kita bisa perkuat, Pak. Nanti saya akan, sesuai saran Pak Bukhari, saya akan matur ke Pak Presiden untuk menjelaskan ini. Tapi mungkin kita bisa tambahkan. Tadi contohnya, mungkin BNPB juga kalau misalkan ada pandemi, dia bisa diberikan tugas untuk bencana ini. Nah, itu seperti apa di dalam undang-undang ini? Mungkin seperti itu suratnya Pak Menseknek itu, pengertiannya. Jadi kalau untuk lembaga, kami sama sekali kalau dari kementerian kami tidak ada untuk itu. Tapi mungkin kita bisa masukkan unsur-unsur tadi. Bencana itu tidak hanya bencana alam, tapi bagaimana dengan bencana misalkan sosial, bencana sosial.
Seperti sampai sekarang Timur Timur itu masih belum selesai, Pak. Jadi kalau itu mungkin dimasukkan ke dalam ini, mungkin Izin Mbak pimpinan, maksudnya Timur Timur apa ini Bu? eks pengungsi tim-tim itu kami masih dilaporkan, Pak, ke pengadilan. Jadi maksudnya masih beban apa namanya, masih menjadi tugas kita untuk menyelesaikan. Itu kan bukan bencana alam, itu bencana sosial. Nah, kalau itu dimasukkan akan lebih komplit mungkin, masuknya seperti itu. Mungkin saya akan komunikasikan. Saya terus terang juga, Bapak, saya masuk di tengah-tengah. Nah, jadi menurut saya kalau ini bisa kita masukkan, jenis-jenis bencana itu tidak hanya sekedar bencana alam. Dan sekarang siapakah yang menangani itu? Interupsi pimpinan, ada undang-undang tentang penanganan konflik sosial dibuat tahun 2012 dan undang-undang nomor 7 tahun 2012 dan saya ikut jadi panja saat itu. Ya. Jadi kalau Kenapa? Tidak disebut bencana, Pak. Hanya konflik. Itu mungkin mengakomodir itu. Sekarang kalau misalkan kondisi di Papua yang masyarakat juga mengungsi karena terkena teror, itu apa namanya? Kami bantu loh, Pak. Makanan itu. Ibu Iya. Menteri izin. Saya mengusulkan Ya. aja, Pak Ketua. Ya, siap. Iya, mungkin kami mengusulkan itu. Kalau itu dimasukkan, mungkin saya bisa memberikan tambahan ke apa namanya. Nanti kami akan menghadap Bapak Presiden langsung untuk menjelaskan ini. Tapi bahwa tidak ada kami niat apapun di sini. Cuman tadi saya memikir apa ya kira-kira sampai saya pelajari di sini, Pak. Mohon maaf saya pelajari di sini. Apa ya kira-kira sehingga terbit surat itu, karena dari awal makanya kemudian saya mengembalikan bagaimanapun kami adalah bagian dari pemerintahan yang tidak bisa berjalan sendiri-sendiri seperti itu. Nah, karena itu kami mengembalikan. Nah, kemudian keluarlah ini. Tapi secara prinsip apa namanya, saya juga akan menjelaskan ini mungkin yang dimaksud fleksibilitas itu seperti itu. Jadi kalau ada COVID nangani COVID, kalau ada apa namanya bencana sosial nangani bencana sosial, mungkin yang dimaksud seperti itu. Saya akan coba komunikasikan Pak Ketua, tapi bahwa tidak ada apa namanya pretensi apapun di kami. Kami akan senang sekali di lapangan untuk kami bersama-sama, karena memang tidak mudah. Saya juga tahu sendiri tidak mudah itu menanganinya. Jadi seperti kejadian konflik bencana apa namanya bencana sosial yang kami juga bantu, itu kami tidak bisa melakukan secara penuh misalkan kondisi keamanan dan sebagainya. Seperti itu. Jadi maksud saya nanti saya akan menjelaskan kalau misalkan itu dimasukkan di dalam kriteria itu, nanti mungkin tidak secara eksplisit apa sehingga perannya menjadi lebih luas. Jadi bencana apapun. Jadi contohnya Pak, misalkan kami harus bantu di Puncak Jaya pengungsi. Itu kami tidak bisa bantu maksimal karena pesawat itu hanya mampu ngangkut 1,2 ton. Kalau lebih dari itu, kami nggak bisa, harus 2 kali, 3 kali mengangkutnya seperti itu. Jadi maksud saya, nanti kami akan menjelaskan ini. Saya akan menghadap Pak Pratik dan Pak Presiden untuk menjelaskan ini. Kemudian supaya kalau misalkan itu dimasukkan, mungkin diizinkan, nanti kami akan memberikan masukan untuk bencana-bencana yang lain itu. Seperti itu. Nah, yang kedua yang soal anggaran, tadi sempat saya ngitung Bapak. Sebetulnya kalau dihitung, itu sudah lebih kita sudah lebih dari 2%. Nah, permasalahannya adalah kalau nanti lebih dari 2%, itu seperti apa? Kalau misalkan
Ya saya tidak tahu, mungkin karena sudah teralokasikan sekitar PU ini ngajukan untuk rehab rumah itu mungkin 450 miliar. bukan untuk yang rehab pembangunan rumah baru. Rehab rekonnya. Iya. Berdasarkan kejadian aja. Iya, tapi berdasarkan kejadian. Berdasarkan kejadian. Itu kurang lebih akan bangun kurang lebih 3.000 unit rumah. Taruhlah satu rumah kemarin 100 berapa juta ya? 124 juta. Untuk NTT itu 3.000 rumah lebih. Jadi kalau nggak salah di Adonara itu 2.000, Alor itu 1.000 sekian. Seperti itu. Itu pun masih belum ada yang belum kecil-kecil itu belum ditangani oleh PU. Prakteknya lebih dari itu. Jadi prakteknya itu lebih dari itu. Nah, kalau lebih kejadiannya besar seperti bencana di Aceh. Kemudian kita harus meminta itu bagaimana? Mungkin kata-katanya Pak Ketua, Bapak Ibu sekalian, mungkin kata-katanya bukan 2% tapi minimal, atau karena mungkin juga kayak di Aceh itu dengan dana pinjaman. Jadi bukan dari APBN murni, tapi ingat saya itu dari dana pinjaman. Sehingga kenapa kemudian dari World Bank datang dari itu. Seperti itu Pak Ketua. Jadi seperti itu. Izin pimpinan. Bu. Mungkin gini Bu Menteri, kalau yang selama ini kan anggaran itu tidak disebutkan 2% itu ya, bahkan bisa lebih. Kalau memang diperlukan pasti lebih. Cuma yang kita harapkan di sini, kita perlu mitigasi Bu. Kita perlu sosialisasi, kita perlu mengurangi resiko bencana, kita perlu menghilangkan bencana itu sendiri. Makanya di sini dituliskan 2% itu. Kalau nanti kejadian ya seperti sekarang pandemi, tidak ada yang bisa menyangka. Bisa 5%, bisa 10%, bisa 50%, itu tergantung. Tapi yang kita harapkan ada anggaran yang memang kita plotkan ke sana dalam hal ini untuk mitigasi. Oke, demikian, terima kasih. Izin pimpinan. Jadi Bapak mungkin saya bisa jelaskan sebentar. Kita persilakan Ibu Menteri dulu ya. Sebentar Pak. Di masing-masing kementerian itu ada anggaran untuk mitigasi. Jadi memang kecil, tapi ada. Jadi di kami pun ada. Jadi kami kenapa melakukan pelatihan di masyarakat. Sekarang kita bentuk kampung siaga bencana. Seperti itu. Memang kecil, tapi ada. Jadi anggaran untuk mitigasi di Kementerian PU juga ada, di BMKG juga ada. Kemarin mereka mengadakan acara untuk melakukan ini. Kemarin kita juga koordinasi dengan daerah. Jadi seperti itu. Tapi memang sebetulnya nanti kapan-kapan saya boleh diundang, temuan saya di lapangan. Insya Allah saya mencoba amanah memegang ini Pak, karena saya bukan hanya takut kepada manusia, saya takut kepada Allah. Insya Allah saya tidak akan berani. Kalaupun toh itu ya mungkin memang saya bodoh. Ya. Ya, seperti itu. Pak Kiai Buhari masih ada? Ya, masih Pak Pimpinan, Pak Bu Menteri. Saya kira ini justru peluang dari pemerintah untuk memberikan tanggapan atas tim dari DPR. Jadi kalau sekiranya tentang definisi bencana tadi, lalu kemudian dipandang tidak mencakup, di mana ada benarnya sosial belum masuk, walaupun menurut kami di tim kami sudah ada, tapi saya kira formulasi ulang ini adalah sekarang bolanya ada di pemerintah, karena kami di DPR timnya cuma satu, jadi kesempatan Ibu untuk merancang seluas-luasnya. Hanya saja kami terus terang memang keberatan ketika kelembagaan itu gelondongan desainnya atau yang kita sebut sebagai desain kelembagaannya itu kemudian kita lemparkan cek kosong, karena kita tidak ada jaminan. Kalau kita berikan cek kosong berupa perpres, apa yang kemudian bayangan kita gitu. Karena itu kita tetap bertahan harus diatur di dalam undang-undang. Terima kasih. Pak Presiden kan menunjuk Bu Menteri untuk jadi ketua panja pemerintah. Nah, jadi sekarang menurut saya nih nahkodanya Ibu.
Jadi bicara manajemen kebencanaan, pembagian tugas, pembagian ruang, karena ini sampai tata ruang juga. Ini undang-undang yang menurut saya sangat komprehensif. Sampai kelompok marginal, dari mulai tata ruang sampai kelompok marginal, itu ada di undang-undang ini. Jadi sangat ditunggu publik, Bu. Dan saya ingin mengingatkan Bu Risma bahwa Ibu nahkoda dari panja pemerintah. Jadi saya pikir peran Ibu akan sangat signifikan bagi berjalan baiknya pembahasan undang-undang ini. Kesimpulan rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Sosial mengenai RUU tentang penanggulangan bencana masa persidangan 5 tahun sidang 2020-2021 Senin 17 Mei 2021. Dalam rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Menteri Sosial mengenai pembahasan pengaturan kelembagaan dan anggaran dalam DIM RUU tentang penanggulangan bencana dapat dicatat sebagai berikut. Komisi 8 memberikan kesempatan kepada Menteri Sosial sebagai wakil pemerintah untuk berkonsultasi dengan Presiden mengenai kebijakan kelembagaan Pak, BNPB. ini saya dikoreksi, Bu, Ya. kalau konsultasi itu sejajar. Mohon arahan. Oh ya, oke. Memberikan kesempatan kepada Presiden untuk mendapatkan arahan, ya. Mendapatkan arahan dari Presiden Republik Indonesia mengenai kebijakan kelembagaan BNPB dan pola pengaturan anggaran penanggulangan bencana dalam DIM RUU tentang penanggulangan bencana. 2. Komisi 8 DPR RI sepakat dengan Menteri Sosial untuk mengakomodir berbagai jenis bencana seperti bencana sosial dalam DIM RUU tentang penanggulangan bencana. 3. Komisi 8 DPR RI sepakat dengan Menteri Sosial untuk memperkuat kewenangan dari kementerian lembaga terkait dengan RUU penanggulangan bencana agar tidak tumpang tindih dan saling memperkuat. Ya, silakan. Saya pikir poin 1 sebagai wakil pemerintah untuk memberikan laporan mengenai perkembangan pembahasan panja kebencanaan bersama DPR kepada Presiden. Sekaligus mendapatkan arahan. Saya kira cukup ya, Bu. Yang nomor 3 itu Pak, coba diperhalus bahasanya ya. Jangan untuk titik itu tidak tumpang tindih dan terkoordinasi lah. Iya, kan? Setuju ya, Ibu? Lalu Ketua, Ya. kok belum kelihatan di mana tempat titik krusialnya, misalkan status BNPB apa tidak perlu dimunculkan? Ada, Pak. Mengenai kebijakan kelembagaan BNPB. Ya. Kebijakan kelembagaan. Terlalu umum ini melihatnya. Sekaligus memohon dari Presiden mengenai kebijakan kelembagaan BNPB. Sudah cukup ya? Dalam poin tersendiri aja Pak, bahwa Komisi 8 mendukung agar kelembagaan BNPB diperkuat, begitu Pak. Ya, yang nomor 1, Komisi 8 DPR RI. Ya, itu sikap prinsip Pak. Ya, oke. Terima kasih Pak Hidayat. Selamat Lebaran Pak Hidayat. Mohon maaf lahir batin. Pak Aidin, Bapak izin, Pak Ketua, dan Bu Menteri, minal aidin, sama kawan-kawan semuanya, Bapak izin, Bapak Makulin. Oke. Dalam penanggulangan bencana. Cukup ya, Bu? itu kata-kata tetap itu Komisi 8 RI sepakat. Kalau tetap sepakat, karena dari awal tidak. Ya, saya kira cukup lah. Ya. Ibu cukup? Oke. Terima kasih Ibu. Nanti kita segera rapat kembali setelah Ibu mendapatkan arahan. Ya, setelah Ibu melaporkan kepada Bapak Presiden
terkait dengan kebijakan penanggulangan bencana ini. Terima kasih masukannya. Sebetulnya saya juga sangat mendukung adanya RU ini, tapi mohon maaf mungkin kami mempelajarinya tidak terlalu lengkap, hanya formal saja kami memberikan surat, memberikan formal saja, dan sebetulnya karena ada beberapa menteri memang kami ditunjuk, tapi ada beberapa menteri makanya kemudian koordinatornya adalah di Kemenko. Kami juga kemarin Pak di acara setelah kejadian di NTT, saya juga mencoba mengkoordinasikan siapa dan kapan akan membantu untuk rehabilitasi fisiknya. Kena di sini, kena PU di sini, kemudian membagi peran antara BNPB dan PU. Kemudian kami juga, nah terus saya lihat masih banyak yang belum tertangani. Contohnya misalkan di TTU ya, Timur Tengah Utara itu belum ditangani. Padahal Cumayan cukup ada 58 unit rumah rusak berat. Nah, sehingga kemudian ya karena kasihan, maka nanti silakan kalau saya akan berkunjung ke sana, Pak. Saya dibantu anak-anak muda mengumpulkan uang untuk kita bisa bantu rumah di sana. Silakan nanti kalau kami berkunjung mungkin bisa bersama-sama ke sana. Jadi perbatasan dengan Timur kami sengaja mengambil di situ. Seperti itu, Pak Ketua. Ya, Ibu. Terima kasih, Bu, atas closing statement-nya. Prinsipnya kami Komisi 8 memiliki komitmen yang kuat untuk terus hadir bersama dengan Kementerian Sosial dan seluruh stakeholder pemerintahan di dalam konteks penanggulangan bencana. Bahkan tujuan dari undang-undang ini tentu adalah ingin memperkuat kelembagaan kebencanaan kita.